laki-laki tiba-tiba datang menghampiri Nabi SAW. Kemudian laki-laki itu mengatakan, halaktu ya Rasulullah, wah saya celaka wahai Rasul, celaka ini mah, yakin celaka. Rasul kan heran, loh kenapa kamu sampai mengatakan begitu, apa yang terjadi padamu? Kata dia, waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan, saya berhubungan badan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Jadi dia ini tahu kalau itu sebuah kesalahan, makanya mengatakan apa? Celaka saya. Orang lagi saum siang hari bulan Ramadan, dia malah melakukan hubungan badan dengan istrinya. Ya, dia sadar ada konsekuensinya. Maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan, oh, kamu harus bayar kafarah, gitu kan. Nabi tanya, apa kamu punya budak yang bisa kamu merdekakan? Ini sebagai penggugur atas dosa atau kesalahan yang kamu lakukan. Kamu punya budak enggak? Dia bilang, enggak punya. Kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Dia bilang, enggak bisa ya Rasulullah. Boro-boro 2 bulan, baru sebulan aja udah kejadian kayak begitu. Kayak apa mending 2 bulan? Enggak bisa. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau begitu kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Laki-laki itu kemudian, aduh ya Rasulullah, saya ini orang miskin, orang fakir, bagaimana bisa boro-boro buat ngasih makan orang lain, untuk ngasih makan saya sendiri juga nggak ada. Famakatha, lalu Rasulullah SAW terdiam. Tuh, coba lihat di sini. Rasulullah SAW terdiam. Rasul bingung, hari ngesikir kudu kumaha tuh. Ditanya punya budak, nggak punya. Ditanya bisa puasa 2 bulan berturut-turut, nggak bisa. Ditanya kamu mampu memberi makan 60 orang miskin, nggak bisa juga. Terus gimana? Rasul terdiam. Nah, ini menunjukkan bahwa orang kalau lagi bingung itu diam. Jadi nggak salah kalau kita lagi memikirkan sesuatu terus diam. Berarti emang lagi bingung. Lagi bingung, jadi nggak salah. Kalau lagi nggak bingung kan biasanya banyak bicara, gacor. Kalau lagi nggak bingung, tapi kalau lagi bingung kan diam. Famakatha, Rasulullah SAW diam. Terus apa yang dilakukan oleh para sahabat saat itu? Sama, ternyata mereka juga semuanya terdiam, bingung. Ya. Solusinya bagaimana? Seperti ini. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ini zaman Rasul. Selalu saja ada keajaiban yang terjadi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu janjikan berikan pertolongan kepada beliau. Saat sepertinya mentok gitu ya, menghadapi sebuah masalah, tiba-tiba ada saja keajaiban yang datang. Datang seorang laki-laki bawa sekarung apa? Kurma. Bawa sekarung kurma. Jadi yang tadinya Rasul diem, para sahabat juga diem, tiba-tiba ketika ada kurma Rasul terima. Rasul kemudian tanya, mana laki-laki tadi mana? Laki-laki itu ada di situ juga. Sama, dia juga bingung. Harus gimana? Dia yang melakukan, dia yang bingung juga. Padahal dia pelakunya, dia juga yang bingung. Laki-laki tadi yang bertanya mana, kata Rasul. Terus si laki-laki itu bilang, saya wahai Rasul. Sudah, sekarang bawa ini 1 karung kurma ini, bawa, kasih makan ya orang-orang miskin. Ya Rasulullah, kasih makan orang-orang miskin. Anda harus tahu bahwa dari 2 kampung yang ada ini, nggak ada yang paling miskin, paling fakir daripada aku. Nah disitulah kemudian Rasul tersenyum. Ya model kira gitu. Ada yang kayak gini. Akhirnya ya sudah, bawa saja, kamu kasih makan anak-anakmu, keluargamu, kayak gitu. Rasul tertawa. Ya, ini menunjukkan bahwa memang Rasul itu ya, walaupun secara fisik begitu sempurna, nyaris nggak ada celah, bahkan bisa kita katakan sama sekali tidak ada celahnya. Ya, tapi seperti manusia pada umumnya, beliau akan tertawa ketika mendapati sesuatu yang membuat beliau tertawa, sama seperti kita.
Makanya tidak salah kalau beliau katakan ana basyarun mithlukum, aku sama ya seperti kalian pada umumnya, manusia biasa. Nah, beliau tersenyum, beliau tertawa sama seperti kita. Ketika ada sebab-sebab yang membuat kita tertawa, ya, kita akan tertawa, dan beliau juga ternyata seperti itu.